Kali ini saya mau membahas cara dapat kerja dan tinggal di New Zealand. Halo guys, kembali lagi bersama saya Henry di channel Henry in Kiwiland. Seperti video saya yang sebelumnya, di mana saya ngobrol sama Kodani yang mendapatkan kerja di New Zealand. Videonya bisa dilihat di sini ya. Nanti aku sertai linknya. Nah, di sana kita Kodani kerja di perkebunan New Zealand, dan di sana ada juga banyak orang yang tanya dapat kerjanya gimana dan visa kerjanya apa itu. Ya, jadi saya mau di sini saya mau jelasin lebih dalam lagi untuk bagaimana caranya agar kita bisa tinggal di New Zealand dan dapat kerja di New Zealand. Jadi untuk dapat tinggal di New Zealand itu ada beberapa cara. Pertama, kita bisa apply visa kerja. Dan yang kedua, cara kedua untuk tinggal di sini adalah menjadi student. Kita bisa apply dengan visa pelajar. Dan yang ketiga, visa turis. Tapi visa turis cuman paling ya kita dapatnya 1 bulan sampai 3 bulan jangka waktunya. Untuk visa student, visa pelajar, tergantung apa yang kita mau pelajarin, apa yang kita study di New Zealand. Untuk visa kerja, itu minimalnya 1 tahun dan bisa sampai 3 tahun, tergantung pekerjaan apa yang kita geluti di New Zealand ini. Seperti teman saya, orang Filipina, dia kerja di bagian mekanik mobil dan dia dapat visa kerjanya selama 3 tahun. Juga ada teman saya yang kerja orang Indonesia, dia kerja di pabrik susu, dia dapat visanya 2 tahun. Jadi tergantung apa pekerjaannya kita bisa nanti imigrasi akan kasih jangka waktunya di visa kita. Ya, mudah-mudahan dapat 2 tahun atau lebih ya. Untuk dapat visa kerja di sini, saya mau jelasin dulu ya. Untuk New Zealand ini negaranya negara agriculture dan horticulture. Dan di sini pendapatan paling besar New Zealand itu di dairy farm, peternakan sapi perah. Jadi kalian tahu kan susu-susu itu kebanyakan dari New Zealand. Dan mereka butuh orang-orang untuk bekerja di dairy farm itu. Terutama yang saya tahu kebanyakan itu mereka ambil dari negara Filipina. Tapi saya juga tahu ada beberapa orang Indonesia yang kerja di dairy farm. Nah, peluang kedua itu yang saya tahu itu adalah halal slaughter atau pemotongan daging halal. Itu banyak dibutuhkan di sini. Jadi mereka butuh tenaga kerja juga karena di sini daging sapi dan daging domba itu banyak sekali. Mereka mau yang sertifikat halal juga, jadi mereka mau mencari orang yang bisa melakukan hal tersebut. Untuk teman-teman yang beragama muslim, itu ada chance-nya untuk kerja di sana ya. Yang kayak Kodani itu di vineyard, di kebun anggur, dan saya juga tahu kalau di Pulau Utara ada juga peluang kerjanya di pabrik apel ya. Bisa dilihat di website imigrasi New Zealand kalau banyak pekerjaan-pekerjaan yang shortage atau yang mereka kekurangan tenaga lokal sehingga mereka harus memakai imigran. Nah, itu kesempatannya guys. Jadi nanti saya sertain linknya di bawah ini. Kalian bisa lihat, kalian bisa cari pekerjaan apa saja yang bisa dapat visa kerja. Ya, di sana banyak listnya. Jadi kalian kalau ada skill misalnya yang saya tahu yang kayak tadi dairy farm worker, halal slaughter, chef untuk orang Indonesia juga dibutuhin, dan juga mekanik, itu banyak juga dibutuhin. Vineyard worker itu tapi jalurnya RSI, nanti saya bahas juga apa itu RSI. Dokter, setiap pekerjaan di medis, IT juga mereka membutuhkan IT di bidang desain dan juga di bidang programming ya, dan juga sekarang mereka lagi membutuhkan di bidang construction. Untuk dapat visa kerja tadi, satu pekerjaannya itu harus yang shortage, pekerjaannya itu yang orang lokalnya tidak cukup untuk mengisi pekerjaan tersebut. Nah, dan kedua
kita harus dapat job offer dari company. Ya, ini sangat penting job offer ini. Ketiga, yaitu kalau skill kita atau experience kita itu match up dengan job offer tersebut gitu. Misalnya kalau saya dulu di bidang latar belakang saya di bidang bisnis. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan di manajer. Jadi itu klop. Jadi nanti imigrasi akan lihat apa background kita, apa experience kita, terus apa pekerjaan kita. Jangan sampai kita dulu kerjanya IT, terus experience-nya IT atau lulusan IT, terus kita kerjanya sebagai koki gitu. Kan nggak klop. Jadi kayak imigrasi itu curiga. Orang ini kok bisa dapat kerjaan, dapat job offer di bagian chef gitu. Padahal backgroundnya dia IT. Ya seperti itulah. Ya yang make sense saja. Ya jangan sampai yang terlalu melenceng dari apa experience kita, dari apa background kita waktu kita sekolah, dan kita juga harus sertain buktinya dan bisa ditranslate. Kalau bahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris agar imigrasinya percaya dengan apa experience kita dan juga apa yang background kita sekolah dahulu. Bahasa Inggris, oke. Karena bahasa Inggris di sini bahasa utamanya adalah bahasa Inggris dan bahasa keduanya adalah bahasa Maori. Tapi sangat sedikit orang yang memakai bahasa Maori. Jadi untuk bahasa Inggris yang saya tahu sekarang aturannya sudah berubah lagi. Jadi IELTS itu minimal 5, dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi, yang profesional, untuk pekerjaan-pekerjaan di bagian medikal, itu yang saya tahu itu IELTS-nya kalau nggak salah sekitar 6 atau 6,5. Untuk yang pekerjaan yang lain itu kalau nggak salah 5 sampai 5,5. Itu skornya harus seperti itu. Di sini kalau untuk mendapatkan visa kerjanya, cara mendapatkan visa kerjanya kita juga harus lampirkan untuk medical check up kita. Jadi kita itu harus sehat, kita itu harus di medical itu tidak ada tanda-tanda kalau kita sakit yang parah, sakit kanker atau sakit. Terutama mereka takut sama negara Asia itu sakit TB, tuberculosis ya, TBC ya. Nah, jadi kita harus sertain juga itu medical certificate kita, dan kita isi formnya semuanya itu untuk mendapatkan visa kerja. Bisa juga kalian pakai agent, tapi saya kurang tahu banyak tentang agent karena waktu saya masuk sini saya nggak pakai agent. Saya saya minta istri saya, dulu pacar saya, untuk teleponin orang satu-satu itu siapa yang mau memperkerjakan saya. Jadi saya tidak pakai agent untuk mencari pekerjaan. Tapi ya saya tahu juga banyak agent itu. Ada juga teman saya yang pakai agent dan dia dapat pekerjaan, dan sekarang dan juga ada yang sudah dapat PR dari agent itu. Untuk biaya agent sangat bervariasi dan tidak murah guys. Kenapa New Zealand? Ya, kenapa mau cari kerja di New Zealand? Mengapa tidak di tempat lain? Ini menurut saya pribadi, kalau kalian orang yang suka tinggal di tempat yang damai, suka tinggal di tempat yang peaceful, yang tenang, dan New Zealand itu sangat cocok karena di sini orangnya tidak terlalu banyak. Untuk kota-kota ya selain di Auckland ya. Kalau Auckland ya selain di kota-kota besar ya. Jadi di sini orang-orangnya juga sangat-sangat ramah. Tingkat rasisnya itu sangat-sangat rendah. Secara pribadi saya tidak pernah mendapatkan perlakuan rasis di sini. Dan juga tingkat keamanannya sangat tinggi guys. Hampir tidak ada kejadian yang parah. Oh, satu lagi. Di sini nggak ada binatang yang mematikan. Wow. Di sini nggak ada ular, di sini nggak ada buaya, di sini nggak ada singa, di sini nggak ada tiger, macan. Di sini cuma ada yang bisa mematikan itu cuma satu, yaitu spider. Spidernya yang jenis white tail. Itu cuma satu doang
yang sebenarnya nggak mematikan sih. Kalau dia bite kita, itu kalau kita ke rumah sakit itu bisa diobatin, cuman ya agak nasty aja kalau dia bite kita ya, agak lukanya itu memang bener-bener yang agak parah. Tapi selain dari itu nggak ada guys, jadi sangat-sangat aman di negara ini dari segi orangnya, dari segi lingkungannya, dan lingkungannya bersih, dan juga udaranya itu sangat bersih. Jadi kalau kalian yang sudah pernah ke New Zealand, kalian sudah sampai di New Zealand, tarik napas itu kayak wow, kayak udara yang ya kayak udara di gunung ya, sangat bersih di mana saja. Maksud saya begini, udara di New Zealand itu seperti udara yang berada di pergunungan Indonesia yang masih jernih, masih murni gitu loh. Sangat enak di sini guys. Jadi itu alasannya kenapa pilih New Zealand, karena ya itu menurut saya pribadi. Sekarang untuk gaji New Zealand untuk UMR-nya saja itu 17 dolar poin 70 sen. Jadi sekarang udah lumayan tinggi ya. Dulu waktu saya pertama kali datang ke sini itu baru 12 dolar 50 sen. Jadi sekarang udah naik 5 dolar 20 sen. Ya, mereka akan mengejar untuk UMR-nya untuk ke tingkat sekitar 20 dolar. Jadi masih ada 3 dolar, sekitar 3 dolar lagi guys ya. Untuk UMR-nya mereka akan targetin ke sana. Karena itu cara untuk dapat kerja dan tinggal di New Zealand guys. Untuk yang video bersama Kodani, itu kan ada yang tanya tentang visanya. Itu visanya visa spesial, namanya visa RSE. Jadi kepanjangannya itu Recognized Seasonal Employer. Jadi RSE ini mereka cuman boleh bekerja di satu bidang, yaitu bidang perkebunan. Itu entah itu apel, entah itu kiwi, entah itu anggur, entah itu cherry, pokoknya segala macam yang di perkebunan. Dan mereka harus bekerja dengan company yang terdaftar di imigrasi New Zealand sebagai RSC. Mereka harus ada RSC itu. Dan untuk orang Indonesia, saya cuma tahu 2 company yang menerima RSC di New Zealand ini. Yang saya tahu ya, satu yang di South Island itu, yang di Blenheim ini tempat kami tinggal, yang Kodani ada videonya itu, boleh klik di sini ya videonya. Satu lagi itu di daerah namanya Hastings. Itu mereka kerjanya di pabrik apel. Kalau nggak salah company-nya namanya John Bostock. Tapi ya mungkin saya salah. Itu setahu saya nama company-nya John Bostock. Jadi di saat untuk yang John Bostock, yang setahu saya ada agent yang memberangkatkan pekerja di Indonesia. Itu agennya ada berdomisili di Bali. Saya tidak tahu nama agennya, saya cuma dapat info itu saja. Kalian bisa cari sendiri. Dan ya seperti saya bilang tadi, untuk agent ya hati-hati. Yang penting kalian bisa, kalau agennya terpercaya, reputasinya bagus, boleh. Oke. Ada lagi satu cara kerja untuk di New Zealand, tapi ini saya masih dalam pencarian untuk mengetahui lebih lanjut untuk visa ini. Namanya itu adalah SSE, Supplementary Seasonal Employer. Jadi visa ini seperti visa RSI, tapi hanya untuk bagian-bagian daerah-daerah tertentu dan juga company-company tertentu. Nah, kalau untuk SSI ini saya belum banyak tahu, tapi nanti saya akan cari tahu lebih dalam, karena visa ini bisa sekitar 6 bulan. Jadi hampir sama kayak RSI. Mereka bekerja pertama di perkebunan juga, tapi biasanya bukan di kebun anggur, di apel atau lebih di orchard gitu. Setelah saya mengetahui tentang SSI, saya juga akan sertai link imigrasi New Zealand guys, jadi kalian bisa ubek-ubek tuh, di ubek-ubek aja. Sekian saja itu video saya kali ini untuk cara dapat kerja dan tinggal di New Zealand. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, share kemana saja. Dan kalau kalian suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke guys, thank you.